Pernah nggak sih lo ngerasa pengen banget nongkrong bareng teman-teman, tapi pas sudah di sana rasanya kayak ada yang salah di kepala lo? Lo pengen deket sama mereka, tapi di saat yang sama hati lo malah sibuk ngejudge, ngerasa nggak aman, atau malah pengen cepet-cepet pulang, padahal nggak ada apa-apa. Rasanya tuh kayak ada dua orang yang lagi berantem di dalam otak lo. Satu narik ke arah kehangatan, satu lagi narik ke arah curiga. Lo tahu nggak? Ternyata konflik batin kayak gini tuh bukan karena lo aneh, tapi emang desain pabrik otak manusia tuh emang begini. Bayangin, otak lo itu kayak sebuah kapal besar yang lagi berlayar di samudra. Di bagian anjungan kapal ada kapten yang pinter banget, namanya neocortex. Dia yang bikin rencana, mikir masa depan, dan ngatur segalanya pakai logika. Tapi, jauh di bawah dek ada kru-kru kapal yang kasar dan primitif banget, peninggalan dari zaman purba dulu. Nah, si Kapten Neocortex ini ibarat upgrade sistem yang berlapis-lapis di otak kita. Tapi masalahnya, sistem yang lama yang lebih binatang itu nggak pernah dihapus total. Jadi, pas si Kapten Neocortex lagi mau navigasi kapal buat nyari hubungan sosial yang indah, kru-kru di bawah dek ini sering banget ngedumel dan bikin rusuh karena mereka cuma peduli sama satu hal, rasa aman dari ancaman. Ini nih yang bikin kita sering ngerasa ambivalen atau bingung sendiri sama keinginan kita. Kita pengen banget punya temen, pengen dicintai, tapi si bagian otak primitif ini sering banget ngirim sinyal ketakutan. Pas kita lagi kesepian, sistem kendali diri kita tuh melemah dan tiba-tiba emosi-emosi negatif kayak permusuhan atau kecemasan jadi gampang banget meledak. Akhirnya, orang lain ngeliat kita kayak sosok yang sombong, cuek, atau pelit. Padahal, dalamnya kita cuma lagi ketakutan dan ngerasa nggak aman aja. Lo tahu nggak gimana cara para ilmuwan ngebuktiin kalau orang yang kesepian itu otaknya emang lagi terdistraksi? Ada tes namanya tes Stroop, di mana lo disuruh nyebutin warna tulisan dari kata-kata yang muncul. Misalnya ada tulisan merah tapi warnanya kuning. Lo harus jawab kuning. Ternyata orang yang lagi kesepian itu telat beberapa milidetik buat jawab pas kata-katanya berhubungan sama hal sosial, kayak kata fear atau compete. Ini gila banget sih, karena artinya, tanpa disadari, radar otak lo tuh lagi sibuk banget nyari-nyari informasi soal penolakan sosial di sekitar lo, sampai-sampai tugas lain jadi keganggu. Ada cerita menarik soal teman penulis buku ini, namanya Charlie. Orangnya tinggi dan jago main basket. Suatu hari pas lagi di luar kota, dia ikutan main basket sama orang-orang asing yang gak kenal dia. Anehnya, Charlie yang biasanya grogi dan gak berani nembak bola, hari itu malah jago banget dan masukin bola berkali-kali kayak pemain pro. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak ada beban. Orang-orang di sana nggak tahu sejarah kegagalan dia, jadi dia bisa ngebentuk realitas baru buat dirinya sendiri. Cerita ini ngasih tahu kita kalau makna yang kita kasih ke sebuah kejadian itu kuat banget efeknya ke perilaku kita. Tapi nih, disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya. Kesepian itu bikin kita jadi arsitek buat penjara kita sendiri. Pas kita kesepian, kita cenderung punya bias yang negatif banget dalam ngelihat dunia. Kita sering ngerasa kalau ada kegagalan, itu pasti gara-gara kita yang payah. Tapi kalau ada keberhasilan, kita malah bilang itu cuma faktor keberuntungan doang. Kita jadi kayak boneka angin yang terus-terusan nabrak dinding yang sama, bingung kenapa kita terjebak di ruangan kecil yang sunyi. Padahal sebenarnya kita sendiri yang nggak sadar udah bangun dinding itu. Yang lebih menarik lagi adalah gimana otak kita tuh emang udah didesain buat nyari drama dalam segala hal. Ada eksperimen tahun 1940-an di mana orang disuruh nonton film animasi yang isinya cuma bentuk segitiga sama lingkaran yang gerak-gerak doang. Tapi anehnya, semua orang yang nonton malah bikin cerita kalau segitiga itu lagi marah, lingkaran itu lagi takut, dan seterusnya. Otak kita emang secanggih itu buat bangun realitas sosial dari data yang sebenarnya nggak ada maknanya sama sekali. Nah, bayangin, kalau otak yang lagi haus drama ini lagi kena penyakit kesepian, dia bakalan ngelihat ancaman dan penolakan di mana-mana. Padahal mungkin temen lo cuma lagi lupa balas chat doang. Kita sering ngerasa kalau kita udah ngelakuin banyak banget buat hubungan kita. Tapi orang lain kok kayaknya nggak ngeh ya. Itu namanya bias egosentris. Kita ingat banget tiap pengorbanan yang kita lakuin. Tapi kita sering lupa atau nggak ngeliat apa yang udah orang lain lakuin buat kita. Orang yang kesepian itu makin parah biasnya. Mereka ngerasa nggak punya kendali buat memenuhi kebutuhan sosial mereka. Dan akhirnya malah jadi makin nggak nerima sama kenalan baru. Rasanya tuh kayak lo lagi lapar banget, tapi pas dikasih makanan, lo malah milih-milih dan ngerasa makanannya nggak enak. Padahal sebenarnya itu cuma proyeksi dari rasa nggak aman lo doang. Yang bahayanya, ekspektasi negatif kita ini sering banget jadi ramalan yang terwujud sendiri atau self-fulfilling prophecies.
Kalau lo ketemu orang dan lo udah mikir, dia pasti nggak bakal suka sama gue. Lo bakalan bersikap tertutup atau nggak asik. Akhirnya orang itu beneran jadi nggak suka sama lo, dan lo bakalan bilang, tuh kan, bener apa kata gue. Padahal yang bikin dia nggak suka ya gara-gara sikap lo yang di awal udah defensif duluan. Kita tuh sering banget jadi korban dari cara berpikir kita yang mau melindungi diri, tapi malah bikin kita makin terisolasi. Waktu ternyata ikut campur buat ngerusak ingatan kita soal interaksi sosial. Ada penelitian yang bilang kalau makin lama waktu berlalu dari sebuah kejadian, orang yang kesepian bakalan ngingat kejadian itu jauh lebih negatif daripada aslinya. Jadi realitas objektifnya itu pelan-pelan kalah sama realitas buatan yang dibangun sama pikiran negatif kita. Ini sedih banget sih, karena kita jadi makin susah buat percaya sama kebaikan orang lain. Tapi tenang, kabar baiknya adalah karena kita sendiri arsitek dari realitas kita, artinya kita juga punya kunci buat buka pintunya. Memang nggak segampang jentikin jari, kita butuh latihan dan disiplin buat ngubah kebiasaan pikiran kita yang udah terlanjur defensif itu. Kita harus sadar kalau rasa takut akan penolakan itu sebenarnya adalah sisa-sisa mekanisme bertahan hidup dari nenek moyang kita di savana Afrika dulu. Di zaman modern kayak sekarang ini, nggak diajak nongkrong itu nggak bakal bikin lo dimakan singa. Tapi otak purba lo tetap aja teriak-teriak ngerasa terancam. Tapi ternyata, masalahnya bukan cuma di dalam kepala kita doang. Dunia luar juga ternyata emang sekompetitif itu ternyata, bahkan sampai ke level DNA kita. Ada gen yang ternyata jahat dan cuma peduli sama replikasi dirinya sendiri meskipun harus ngerusak gen lain. Jadi, konflik itu udah ada di mana-mana, dari level sel sampai ke level hubungan internasional. Bayangin, kalau di dalam tubuh kita aja udah ada perang antar elemen genetik, gimana caranya kita bisa benar-benar damai dan kerjasama sama orang lain yang secara genetik beda sama kita? Kenapa alam malah bikin sistem yang penuh konflik kayak gini? Padahal tadi katanya kita makhluk sosial yang butuh banget koneksi. Kayaknya kita harus ngelihat lebih jauh lagi deh keluar sana ke alam liar, buat nyari tahu kenapa konflik itu emang dibutuhkan, dan gimana caranya makhluk hidup lain ngadepin drama persaingan yang bahkan lebih berdarah daripada sekedar nggak balas chat. Tapi itu cerita buat nanti, pas kita bahas gimana alam semesta ini sebenarnya penuh sama konflik yang tersembunyi. Pernah nggak sih lo kepikiran kenapa hidup kita tuh rasanya penuh banget sama drama dan konflik, mulai dari masalah sepele sama temen nongkrong sampai urusan serius sama keluarga? Kadang kita pengennya hidup damai-damai aja, tapi kenyataannya konflik itu emang udah jadi bumbu alami di dunia ini, bahkan sejak level genetik. Yang lebih parah lagi, pas kita lagi ngerasa kesepian, kemampuan kita buat ngadepin konflik ini malah jadi berantakan karena sistem kendali diri di otak kita lagi error. Coba lo bayangin hubungan antara orang tua dan anak. Di buku ini dijelasin kalau secara genetik pun, kepentingan anak sama orang tua itu nggak pernah 100% sama. Orang tua mungkin pengennya lo jadi dokter, biar masa depan lo terjamin, atau biar mereka bangga. Tapi lo sendiri punya agenda sendiri buat hidup lo. Nah, masalahnya adalah kalau lo lagi ngerasa kesepian, lo jadi lebih gampang disetir atau dimold sama keinginan orang lain, karena lo takut banget kehilangan koneksi itu. Akhirnya, lo malah jadi sering ngorbanin diri sendiri demi nyenengin orang lain. Padahal itu sebenarnya malah ngerusak mental lo pelan-pelan. Tapi ternyata masalahnya bukan cuma soal nurut atau nggak nurut doang. Ada hal yang jauh lebih dalam dari itu. Di alam liar sana, makhluk hidup tuh terus-terusan terlibat dalam perang kecerdasan buat nipu dan ngedeteksi tipuan. Dan manusia juga sama. Kita semua punya sisi jujur, tapi juga punya stok kebohongan buat jaga diri. Persis kayak bayi yang belajar nangis drama biar dapat perhatian lebih dari nyokapnya. Buat bisa bedain mana kasih sayang yang tulus dan mana yang cuma manipulasi, otak kita butuh kontrol eksekutif yang kuat banget. Dan inilah yang hilang pas lo lagi ngerasa terisolasi. Disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya. Orang kesepian itu cenderung lebih gampang nerima perlakuan gak adil. Ada eksperimen gila di mana orang disuruh main game bagi duit. Kalau tawaran yang gak adil, orang normal biasanya bakal nolak meskipun mereka jadi gak dapat apa-apa. Tapi orang yang kesepian, mereka bakal tetap nerima tawaran yang pelit itu cuma karena mereka nggak mau ngerasa ditolak. Ini sedih banget sih, karena artinya lo jadi sasaran empuk buat orang-orang yang suka manfaatin keadaan, dan itu bikin lo makin ngerasa kalau dunia ini emang jahat. Yang lebih menarik lagi adalah gimana alam sebenarnya ngasih kita solusi lewat kerja sama tim, tapi kita sering lupa. Lo tahu nggak soal turnamen simulasi komputer di mana banyak strategi betrayal alias pengkhianatan diadu sama strategi loyalitas?
Hasilnya, tim yang menang adalah mereka yang bisa saling ngenalin teman sendiri dan mau saling berkorban buat kepentingan kelompok. Ini bukti kalau di dunia yang kejam sekalipun, kerjasama tim dan loyalitas itu tetap jadi kunci buat bertahan hidup, bukan cuma jadi serigala penyendiri. Tapi biar kelompok ini tetap sehat, alam juga nyiptain yang namanya altruistic punishment atau hukuman demi kebaikan bersama. Ada penelitian tentang klub investasi. Kalau nggak ada hukuman buat orang yang cuma mau untung sendiri, free riders, lama-lama kelompok itu bakal hancur. Menariknya, otak kita ternyata punya tombol seneng yang bakal nyala pas kita ngehukum orang yang curang. Kita ngerasa puas pas keadilan tegak, karena secara insting kita tahu kalau tanpa hukuman buat si tukang curang itu, masyarakat kita nggak bakal bisa maju. Tapi lo tahu nggak sih kalau urusan ngedeteksi penipu ini nggak cuma ada di manusia doang? Ada jenis kadal yang punya warna tenggorokan beda-beda, dan mereka punya strategi politiknya masing-masing. Ada kadal yang super agresif, ada yang tukang selingkuh, dan ada yang si paling baik yang suka kerjasama. Ternyata kadal yang mau kerjasama ini lebih sukses punya keturunan dibanding yang milih jadi lone wolf, asalkan mereka pinter pilih partner. Masalahnya buat kita manusia, kita nggak punya tanda warna di leher buat nunjukin kita orang baik atau bukan. Jadi kita harus benar-benar pinter baca sinyal sosial. Di dunia kerja atau media sosial sekarang, perang informasi ini makin parah lewat gosip. Gosip itu sebenarnya senjata strategis manusia sejak zaman purba, buat tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang nggak bisa. Pas lo kesepian, radar lo buat baca gosip atau sinyal sosial ini jadi kacau. Lo bisa jadi terlalu curigaan atau malah terlalu polos sampai gampang ditipu sales atau orang jahat. Akhirnya, lo malah jadi terjebak di antara dua pilihan ekstrim. Diam aja pas diinjek-injek, pasif, atau malah meledak marah yang gak jelas, agresif. Dan dua-duanya malah bikin lo makin dijauhin orang. Sebenarnya rasa marah atau indignation itu penting loh buat jaga harga diri kita agar nggak diremehin orang lain. Kalau lo nggak pernah nunjukin kemarahan pas dizolimi, orang bakal mikir lo itu gampang dimanfaatin. Tapi kuncinya adalah pinter-pinter ngatur emosi itu. Jangan sampai kemarahan lo malah ngerusak hubungan yang sebenarnya bisa diperbaiki. Kita butuh keseimbangan antara bisa kerjasama dengan orang lain, tapi tetap punya gigi buat ngelindungi diri sendiri. Yang lebih gila lagi, ternyata konflik ini bahkan ada di level gen kita sendiri, yang saling sikut buat bisa copy-paste dirinya ke generasi berikutnya. Jadi bayangin, dari dalam sel tubuh kita sampai ke hubungan pacaran, konflik itu emang nggak terhindarkan. Kalau gitu, gimana caranya kita bisa benar-benar dapat manfaat dari kelompok tanpa harus kehilangan jati diri kita? Kenapa alam malah bikin kita jadi makhluk yang butuh banget orang lain, tapi di saat yang sama juga bikin kita harus bersaing keras sama mereka? Ternyata, rahasianya bukan soal gimana cara ngilangin konflik itu saja, tapi gimana cara kita beradaptasi sama keadaan yang berantakan ini. Ada 3 cara besar yang dilakuin makhluk hidup buat survive di tengah drama persaingan ini. Dan salah satunya adalah yang bikin kita manusia jadi penguasa bumi. Beda banget sama saudara kita para kera di hutan sana. Penasaran nggak sih adaptasi macam apa yang bikin kita tetap waras dan tetap bisa punya teman meskipun dunia ini penuh sama konflik? Kita bakal bahas itu nanti, pas kita lihat gimana 3 adaptasi ini ngerubah segalanya dalam hidup kita. Pernah nggak lo kepikiran, kenapa sih cuma kita, manusia, yang akhirnya bisa bangun peradaban segede ini? Terbang ke bulan, sampai bikin internet, padahal kalau dilihat dari DNA, kita itu 98% sama kayak simpanse. Padahal kalau diadu panco satu lawan satu, simpanse jantan itu 5 kali lebih kuat daripada laki-laki dewasa paling kekar sekalipun loh. Ternyata, rahasianya bukan cuma karena kita pinter secara individu, tapi karena cara kita berteman dan bekerja sama itu unik banget, yang di buku ini disebut sebagai adaptasi ketiga. Penulis cerita kalau dulu banget ada banyak jenis kera yang mencoba bertahan hidup pas hutan-hutan di Afrika mulai menyusut jadi padang rumput atau sabana. Ada kelompok simpanse yang milih cara keras, di mana hidup mereka penuh kompetisi, sering berantem, dan dipimpin sama jantan paling galak yang harus terus-terusan jaga posisi biar nggak dikudeta. Terus ada saudara jauhnya, bonobo, yang sering disebut sebagai simpanse hippie, karena mereka nyelesain hampir semua masalah, mulai dari makanan sampai konflik, pakai kasih sayang dan aktivitas seksual buat bikin suasana adem lagi. Tapi meskipun cara itu berhasil bikin mereka bertahan, mereka tetap stuck di hutan cuma buat nyari rayap pakai kayu. Nah, disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya.
Manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang hyper empathic dan hyper kooperatif, alias super berempati dan super suka kerjasama dibanding kera-kera tadi. Tapi ternyata masalahnya bukan hanya soal kita punya hati yang baik doang. Waktu nenek moyang kita mulai berdiri tegak, pandangan kita jadi lebih luas. Kita nggak cuma nunduk ke bawah lagi nyari makanan di tanah. Ini bukan cuma perubahan fisik, tapi ngerubah cara otak kita kerja secara fundamental. Kita jadi bisa lihat masa depan dan masa lalu. Bayangin gini, karena pandangan kita luas, kita jadi punya kemampuan mental buat nahan diri, atau yang namanya kontrol eksekutif. Kita jadi bisa mikir, oke, gue nggak bakal makan jatah ini sekarang, demi cadangan makanan besok. Atau gue harus ingat siapa yang bantu gue tahun lalu, biar nanti gue bisa balas budi. Kemampuan buat ngatur diri sendiri ini adalah batu penjuru dari adaptasi ketiga manusia. Kita nggak cuma hidup buat detik ini doang kayak simpanse, tapi buat masa depan kelompok kita. Yang lebih menarik lagi adalah gimana kerjasama kita itu punya 5 level yang bikin manusia jadi nggak terkalahkan. Ada level bela keluarga sendiri, kin selection. Ada level lo bantu gue bantu lo, direct reciprocity. Sampai level gue bantu orang lain biar reputasi gue bagus, indirect reciprocity. Bahkan ada level di mana kita saling bantu supaya nggak dibuang dari tongkrongan, network reciprocity. Dan level di mana kelompok yang kompak bakal selalu ngalahin kelompok yang isinya orang egois semua, group selection. Lo lihat kan, di kantor atau di komunitas, tim yang paling sukses itu bukan yang isinya satu orang super jenius tapi sombong, tapi tim yang orang-orangnya paling jago kerjasama. Tapi nih, kapten pahlawan di otak kita, si fungsi eksekutif tadi, itu bisa goyang banget kalau kita ngerasa kesepian. Penulis bilang kesepian itu bukan cuma bikin sedih, tapi benar-benar ngerusak superpower kerjasama kita. Waktu kita ngerasa terisolasi, kita jadi lebih egois, lebih gampang marah, dan otak kita jadi susah buat baca perasaan orang lain dengan benar. Ironisnya, karena kita pengen banget punya teman, tapi otak kita lagi error karena kesepian, kita malah sering ngelakuin hal-hal yang bikin orang makin menjauh. Kita jadi kayak orang lapar yang pengen makan, tapi pas dikasih makanan, kita malah marah-marah sama yang ngasih. Disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya. Kesepian itu bisa jadi hukuman yang lebih berat daripada kerja fisik berat sekalipun. Kalau lo ngerasa nggak diterima di lingkungan lo, itu bakal ngeganggu rasa tujuan hidup lo, bikin lo jadi pasif, dan pelan-pelan nurunin kesehatan lo secara fisik. Makanya, punya ikatan sosial yang kuat itu bukan cuma asik-asikan doang, tapi syarat mutlak biar otak kita bisa tetap fokus dan kreatif. Lo tahu nggak ada temuan gila soal hubungan antara uang dan kebahagiaan? Riset penulis nunjukin kalau punya banyak duit itu nggak otomatis bikin orang bahagia. Tapi, orang yang bahagia karena punya hubungan sosial yang sehat justru punya peluang lebih gede punya penghasilan lebih tinggi di masa depan. Jadi kalau lo mau sukses secara finansial, investasi terbaik lo sebenarnya bukan cuma di saham, tapi di seberapa tulus lo ngebangun hubungan sama orang-orang di sekitar lo. Pelajaran pentingnya adalah kita itu didesain buat jadi makhluk sosial, bukan serigala penyendiri. Kesepian itu cuma sinyal, kayak lapar atau haus, yang nyuruh kita buat balik lagi ke kelompok dan benerin hubungan yang rusak. Kalau kita abai sama sinyal ini, kita bakal kehilangan kemampuan terbaik kita buat mikir jernih dan berinovasi. Jadi kebahagiaan sejati itu kuncinya cuma satu, ngebentuk ikatan sosial yang bermakna dan saling muasin, baik buat lo maupun buat orang lain. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau misal dunia sekarang ini emang udah didesain buat bikin kita makin terisolasi, kayak media sosial yang bikin kita cuma lihat selayar doang, atau lingkungan kerja yang super kompetitif, gimana caranya kita bisa balik ke jalan yang benar? Gimana caranya kita bisa benar-benar connect lagi di tengah dunia yang makin individualis ini? Ternyata ada strategi praktis buat ngelatih otak kita biar nggak gampang terjebak drama kesepian dan bisa dapat kebahagiaan yang beneran nyata. Tapi langkah-langkah benerinnya itu bakal kita bahas nanti, pas kita lihat gimana caranya getting it right atau benar-benar dapat kebahagiaan itu. Bayangin, lo lagi naik sepeda atau motor di sepanjang pinggir pantai pas sore hari. Jalannya lagi rame banget sama orang-orang yang jalan santai, anak-anak lari-larian, sampai pasangan yang lagi gandengan. Kadang, ada orang yang asal tabrak aja kayak ngerasa jalanan punya nenek moyangnya. Tapi ada juga yang saking groginya malah pelan banget sampai malah bahayain orang lain.
Tapi kalau lo lagi ngerasa tenang dan aman, lo bisa nyatu sama aliran orang-orang itu. Bisa nebak kapan mereka mau belok dan lo bisa lewat dengan lancar tanpa perlu emosi atau klakson-klakson gak jelas. Hidup sosial kita tuh sebenarnya persis kayak gitu. Kalau kita ngerasa aman dan diterima, otak kita nggak bakal sibuk nyari-nyari siapa nih yang mau ngejudge gue, atau nanti gue bakal dikacangin gak ya? Pas perasaan aman itu ada, sistem berantem atau kabur di otak kita tuh mati, dan tiba-tiba kita jadi jauh lebih pintar buat ngeliat peluang pertemanan yang asik. Lo tahu nggak, kunci buat dapet hidup yang sehat, tajir dan bahagia itu sebenarnya simple banget. Bentuk hubungan sosial yang kuat dan saling muasin. Tutik. Ada cerita menarik soal teman penulis namanya Paul yang lagi perjalanan naik kereta. Si supir taksinya nyasar parah sampai Paul ketinggalan kereta, padahal dia ada jadwal penting. Kalau orang biasanya udah ngamuk-ngamuk kan, tapi Paul malah narik napas, nyoba tenang, dan akhirnya malah dapat solusi dari supirnya buat diantar ke stasiun lain yang justru lebih nyaman dan cepat. Yang gila adalah Paul ngerasa dia bisa sesabar itu gara-gara hari sebelumnya, dia baru aja ngasih setengah roti sandwichnya ke orang tunawisma di stasiun. Kejadian kecil itu bikin Paul ngerasa terpanggil dan bahagia, yang dalam dunia sains disebut sebagai helper's high atau rasa fly setelah nolong orang. Perasaan bahagia itu nular ke interaksi dia sama supir taksi keesokan harinya, dan akhirnya masalah besar jadi bisa selesai dengan kepala dingin. Tapi disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya. Efek ini tuh kayak butterfly effect, di mana kebaikan kecil yang lo lakuin hari ini bisa ngerubah nasib buruk lo minggu depan lewat cara yang nggak masuk akal. Tapi lo mungkin mikir, duh gue lagi kesepian banget nih, boro-boro nolong orang, diri sendiri aja susah. Nah, ini nih jebakan Batman-nya kesepian. Lo ngerasa kayak ada lubang di hati yang harus diisi sama orang lain. Tapi sains bilang sebaliknya. Buat muasin rasa lapar sosial lo justru nggak boleh fokus buat makan atau minta perhatian, tapi lo harus mulai ngasih makan orang lain duluan. Ada cerita soal Susan yang kerja di Roma dan dikacangin banget sama teman-teman kantornya yang kaku. Dia kesepian parah, sampai akhirnya dia rutin mampir ke tukang sol sepatu deket sana cuma buat ngobrol meskipun bahasa Italianya belepotan. Susan cuma nunjukin ketulusan, nanya soal foto lama si tukang sol, dan tanpa dia sadar, koneksi kecil itu nyelamatin mental dia selama di sana. Dia nggak nuntut si tukang sol jadi sahabat sejati, dia cuma pengen ada interaksi humanis yang tulus dan itu udah cukup buat ngasih tenaga ke otaknya. Yang lebih menarik lagi adalah lo nggak butuh obat kimia atau pil ajaib buat sembuh dari kesepian yang kronis. Lo cuma butuh strategi yang namanya EASE, yang kalau diterjemahkan secara santai itu artinya mulai pelan-pelan tapi pasti. Langkah pertama, E, itu extend yourself atau mulai ulurkan tangan lo sedikit-sedikit. Jangan langsung nyari calon suami atau istri pas lagi ngerasa hampa. Mulai dari yang receh aja dulu, kayaknya pak kasir minimarket atau tanya kabar tetangga. Kalau mereka nggak balas senyum, ya udah nggak masalah. Mungkin mereka lagi stres atau belum gajian. Yang penting lo udah nyoba ngirim sinyal positif. Strategi paling aman lewat kegiatan sosial, kayak jadi relawan di shelter hewan atau bantuin anak-anak belajar baca. Di sana lo aman dari penolakan kasar, karena semua orang punya niat baik yang sama. Langkah kedua, A, itu action plan atau sadar kalau lo tuh punya kendali. Lo bukan korban keadaan. Lo punya hak buat milih kemana energi sosial lo mau lo kasih. Lo nggak harus jadi se-famous selebgram buat ngerasa nyambung sama orang. Cukup jadi orang yang ada buat orang lain dengan cara yang pas buat lo. Kalau lo lebih suka nongkrong sama 2-3 orang aja, ya udah lakuin aja. Nggak perlu maksain ikut pesta gila-gilaan kalau emang lo nggak nyaman. Tapi ada satu hal penting nih, jangan sampai kebaikan lo malah dimanfaatin orang. Langkah ketiga itu S alias selection atau milih-milih temen yang emang sefrekuensi. Hubungan yang awet itu bukan yang berlawanan itu menarik, tapi justru yang burung dengan bulu yang sama terbang bareng. Nyari orang yang punya nilai hidup dan hobi yang sama jauh lebih gampang bikin lo ngerasa nggak sendirian daripada maksa nyambung sama orang yang seleranya beda jauh. Terakhir, E yang kedua itu expect the best atau berharap yang terbaik. Kalau lo ketemu orang dengan pikiran, paling dia nggak suka sama gue, muka lo bakal kelihatan asem dan orang beneran jadi nggak suka. Tapi kalau lo pasang mindset, dia kayaknya asik nih, aura lo bakal beda dan orang lain bakal ngerasa anget juga di deket lo. Itu namanya hukum timbal balik yang udah ada di DNA kita. Masalahnya pas kita udah punya pasangan atau hubungan, kesepian itu seringkali bikin kita jadi orang yang super rewel dan kritis banget.
Pernah nggak lo berantem sama pacar cuma gara-gara dia salah beli merek selai atau lupa balas chat bentar? Itu sebenarnya bukan soal selainya, tapi karena lo lagi ngerasa nggak aman dan takut ditolak. Solusinya gila banget tapi ampuh. Coba kasih ilusi positif ke pasangan lo, alias fokus ke sifat baiknya daripada mikirin jerawat atau kebiasaan dia yang naruh handuk sembarangan. Orang-orang yang paling bahagia dalam hubungan itu adalah mereka yang mau ngelakuin lebih dari porsinya tanpa hitung-hitungan. Kesepian itu emang pedih, tapi dia sebenarnya cuma sinyal kayak rasa lapar atau haus yang nyuruh lo buat balik lagi ke tongkrongan kemanusiaan lo. Kita nggak didesain buat berdiri sendiri kayak robot, tapi kita butuh satu sama lain buat tahu sebenarnya kita ini siapa. Kalau lu ngerasa ada temen lo yang narik diri dan mulai jadi aneh, jangan didebat pakai logika, tapi bikin dia ngerasa aman dulu, karena di dalam kepalanya dia lagi ketakutan setengah mati. Tapi pernah nggak lo mikir kalau efek kesepian ini ternyata nggak cuma ngerusak kesehatan kita masing-masing? Gimana kalau sebenarnya seluruh tatanan masyarakat kita, mulai dari cara kita bangun kota, cara kita kerja, sampai cara kita pakai media sosial, itu sebenarnya lagi digerogoti sama virus isolasi ini? Apa yang bakal terjadi kalau kita satu dunia benar-benar mutusin hubungan satu sama lain demi ngejar sukses sendirian? Ternyata kekuatannya bukan cuma di diri kita doang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bisa terjadi kalau kita benar-benar sadar betapa ngerinya isolasi sosial massal ini buat masa depan umat manusia. Kita bakal bahas gimana koneksi sosial ini sebenarnya punya kekuatan politik dan ekonomi yang bisa ngerubah dunia. Tapi itu buat nanti ya. Lo tahu nggak sih, ada sebuah riset gila yang nemuin kalau di tahun 2004, jawaban paling umum dari orang-orang pas ditanya berapa banyak temen curhat yang lo punya, itu adalah 0. Bayangin, 1 dari 4 orang ngerasa nggak punya siapa-siapa buat diajak bicara secara mendalam. Padahal di tahun 1985, rata-rata orang masih punya 3 teman dekat buat berbagi cerita. Kita hidup di zaman di mana kita bisa punya ribuan friends di media sosial, tapi kenyataannya kita justru makin merasa berdiri sendirian di tengah keramaian. Masalahnya bukan karena kita nggak butuh orang lain, tapi karena budaya kita sekarang tuh kayak lagi mabuk sama ide kemandirian atau independence yang kebablasan. Kita diajarin kalau sukses itu artinya bisa berdiri di atas kaki sendiri, pindah-pindah kota demi kerjaan, dan jadi road warriors yang ngumpulin miles penerbangan tapi kehilangan akar di lingkungan rumah sendiri. Padahal secara biologis, manusia itu makhluk yang interdependen atau saling ketergantungan. Kemandirian itu cuma istilah politik, bukan istilah sains, karena tubuh kita nggak didesain buat hidup terisolasi. Tapi disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya. Cara kita ngebangun kota dan lingkungan sekarang emang didesain buat bikin kita kesepian. Dulu orang punya teras depan rumah atau mampir ke toko kelontong buat sekedar tegur sapa. Tapi sekarang lingkungan kita makin impersonal, rumah-rumah makin jauh satu sama lain, dan komunitas kita digantiin sama perumahan massal yang nggak punya jiwa. Akibatnya kita kehilangan yang namanya modal sosial atau rasa percaya dan gotong royong yang sebenarnya jadi perekat masyarakat. Kita lebih milih keluarin duit buat bangun penjara yang lebih gede buat orang-orang yang lepas kendali karena kesepian daripada invest buat ngebangun kembali ikatan komunitas yang kuat. Yang lebih menarik lagi adalah gimana kita nyoba nambah lubang kesepian ini pakai hal-hal yang sebenarnya bukan solusi permanen. Karena nggak dapat koneksi dari sesama manusia, akhirnya banyak yang lari ke hewan peliharaan, komputer, atau bahkan ngerasa dekat banget sama karakter di film atau TV. Para ilmuwan nyebut ini sebagai parasocial relationships, di mana kita memproyeksikan sifat situs manusia ke benda mati atau hewan biar nggak ngerasa hampa banget. Ada orang yang pas lagi kesepian di Paris, sampai-sampai nganggap Menara Eiffel itu kayak hewan peliharaan dan bilang selamat malam tiap kali mau tidur. Bahkan teknologi kayak metaverse atau dunia virtual itu sebenarnya cuma usaha kita buat nyari rasa komunitas yang udah hilang di dunia nyata. Tapi ingat, semua interaksi digital itu ibaratnya cuma social snacking alias cemilan sosial. Dan cemilan itu nggak bakal bisa gantiin makan besar yang berupa interaksi tatap muka langsung. Pas kita cuma ngobrol lewat layar, kita kehilangan isyarat halus, kayak bau dadan, bahasa tubuh, dan resonansi fisik yang sebenarnya dibutuhin otak kita buat ngerasa benar-benar nyambung. Nggak heran kalau penggunaan internet yang berlebihan malah seringkali bikin orang makin merasa terisolasi dan depresi kalau itu dipakai buat gantiin kontak fisik manusia yang nyata. Tapi ternyata masalahnya bukan cuma di perasaan kita doang, ada dampak ekonomi yang nyata dari isolasi sosial ini. Riset nunjukin kalau kesenjangan ekonomi yang makin lebar itu bikin orang makin gak peduli sama sesama dan makin males buat nolong orang lain.
Kalau kita cuma dikasih pancingan soal duit di otak kita, kecenderungan kita buat kerja bareng itu langsung anjlok. Isolasi sosial dan hancurnya kepercayaan di masyarakat itu benar-benar bisa membunuh karena bikin tingkat kejahatan naik dan kesehatan masyarakat menurun drastis. Yang lebih menarik lagi adalah gimana sebuah tindakan kecil dari satu orang sebenarnya bisa merubah cuaca di seluruh masyarakat. Ada cerita gila dari Perang Dunia Pertama di mana tentara yang harusnya musuhan malah mutusin buat live and let live atau hidup dan biarkan hidup. Mereka secara spontan bikin gencatan senjata tiap jam makan. Bahkan para penembak jitu sengaja nembak nggak kena sasaran cuma buat nunjukin kalau mereka nggak mau nyerang duluan. Ini bukti kalau secara instingtif, kerjasama itu sebenarnya strategi paling cerdas buat bertahan hidup, jauh lebih hebat daripada kompetisi yang kejam. Jadi, intinya, etika dan perilaku manusiawi itu sebenarnya resep buat kita semua bisa lebih sehat dan bahagia secara ekonomi juga. Kita punya kemampuan yang namanya third adaptation, yaitu kecerdasan buat ngeliat masa depan jangka panjang di mana kita saling bergantung satu sama lain. Kita didorong oleh DNA kita buat nyari makna yang lebih besar daripada sekedar diri sendiri, karena cuma lewat koneksi itulah kita bisa ngadepin kematian tanpa rasa putus asa. Kayak kata Gandhi, kita harus menjadi perubahan yang pengen kita lihat, karena setiap kebaikan kecil yang kita lakuin bakal balik lagi ke kita sebagai efek yang luar biasa. Kesepian itu emang pedih, tapi dia sebenarnya cuma pengingat kita betapa berharganya kita buat satu sama lain. Kita lahir dalam keadaan gak berdaya, dan begitu sadar, kita langsung nemuin rasa kesepian biar kita sadar kalau kita butuh orang lain secara fisik, emosional, dan intelektual buat kenal sama diri kita sendiri. Kalau kita abai sama kebutuhan dasar buat terhubung ini, sebenarnya kita lagi ngerusak potensi kreativitas dan energi besar yang kita punya sebagai manusia. Tapi setelah kita tahu betapa kuatnya dampak koneksi sosial ini buat ngubah nasib kita dan dunia, pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap buat nurunin ego kita dan mulai ngebangun kembali jembatan yang udah terlanjur kita putus demi ngejar ambisi pribadi? Apa yang bakal terjadi kalau kita semua secara serentak mutusin buat berhenti jadi pulau yang sendirian dan mulai jadi bagian dari satu daratan kemanusiaan yang utuh? Ternyata, perjalanan kita buat mahamin kesepian ini belum benar-benar selesai sampai di sini. Ada sebuah refleksi akhir yang bakal ngerangkum semua rahasia besar tentang gimana caranya kita bisa benar-benar pulang ke hakikat kita yang sebenarnya sebagai makhluk sosial yang gak terkalahkan. Tapi itu bakal jadi penutup dari seluruh sesi perjalanan kita kali ini. Lo tahu nggak sih, ada sebuah riset gila yang nemuin kalau di tahun 2004, jawaban paling umum dari orang-orang pas ditanya berapa banyak teman curhat yang lo punya, itu adalah 0. Bayangin, 1 dari 4 orang ngerasa nggak punya siapa-siapa buat diajak bicara secara mendalam. Padahal di tahun 1985, rata-rata orang masih punya 3 teman dekat buat berbagi cerita. Kita hidup di zaman di mana kita bisa punya ribuan friends di media sosial, tapi kenyataannya kita justru makin merasa berdiri sendirian di tengah keramaian. Masalahnya bukan karena kita nggak butuh orang lain, tapi karena budaya kita sekarang tuh kayak lagi mabuk sama ide kemandirian atau independence yang kebablasan. Kita diajarin kalau sukses itu artinya bisa berdiri di atas kaki sendiri, pindah-pindah kota demi kerjaan, dan jadi road warriors yang ngumpulin miles penerbangan tapi kehilangan akar di lingkungan rumah sendiri. Padahal secara biologis, manusia itu makhluk yang interdependen atau saling ketergantungan. Kemandirian itu cuma istilah politik, bukan istilah sains, karena tubuh kita nggak didesain buat hidup terisolasi. Tapi disinilah kebanyakan orang tidak menyadarinya. Cara kita ngebangun kota dan lingkungan sekarang emang didesain buat bikin kita kesepian. Dulu orang punya teras depan rumah atau mampir ke toko kelontong buat sekedar tegur sapa, tapi sekarang lingkungan kita makin impersonal, rumah-rumah makin jauh satu sama lain, dan komunitas kita digantiin sama perumahan massal yang nggak punya jiwa. Akibatnya, kita kehilangan yang namanya modal sosial atau rasa percaya dan gotong royong yang sebenarnya jadi perekat masyarakat. Kita lebih milih keluarin duit buat bangun penjara yang lebih gede buat orang-orang yang lepas kendali karena kesepian, daripada invest buat ngebangun kembali ikatan komunitas yang kuat. Yang lebih menarik lagi adalah gimana kita nyoba nambal lubang kesepian ini pakai hal-hal yang sebenarnya bukan solusi permanen. Karena nggak dapat koneksi dari sesama manusia, akhirnya banyak yang lari ke hewan peliharaan, komputer, atau bahkan ngerasa dekat banget sama karakter di film atau TV. Para ilmuwan nyebut ini sebagai parasocial relationships, di mana kita memproyeksikan sifat-sifat manusia ke benda mati atau hewan biar nggak ngerasa hampa banget. Ada orang yang pas lagi kesepian di Paris, sampai-sampai nganggip menara Eiffel itu kayak hewan peliharaan, dan bilang selamat malam tiap kali mau tidur.
Bahkan teknologi kayak dunia virtual itu sebenarnya cuma usaha kita buat nyari rasa komunitas yang udah hilang di dunia nyata. Tapi ingat, semua interaksi digital itu ibaratnya cuma social snacking alias cemilan sosial. Dan cemilan itu nggak bakal bisa gantiin makan besar yang berupa interaksi tatap muka langsung. Pas kita cuma ngobrol lewat layar, kita kehilangan isyarat halus kayak bau badan, bahasa tubuh, dan resonansi fisik yang sebenarnya dibutuhkan otak kita buat ngerasa benar-benar nyambung. Nggak heran kalau penggunaan internet yang berlebihan malah seringkali bikin orang makin merasa terisolasi dan depresi kalau itu dipakai buat gantiin kontak fisik manusia yang nyata. Tapi ternyata masalahnya bukan cuma di perasaan kita doang. Ada dampak ekonomi yang nyata dari isolasi sosial ini. Riset nunjukin kalau kesenjangan ekonomi yang makin lebar itu bikin orang makin nggak peduli sama sesama dan makin malas buat nolong orang lain. Kalau kita cuma dikasih pancingan soal duit di otak kita, kecenderungan kita buat kerja bareng itu langsung anjlok. Isolasi sosial dan hancurnya kepercayaan di masyarakat itu beneran bisa membunuh karena bikin tingkat kejahatan naik dan kesehatan masyarakat menurun drastis. Yang lebih menarik lagi adalah gimana sebuah tindakan kecil dari satu orang sebenarnya bisa ngerubah cuaca di seluruh masyarakat. Ada cerita gila dari Perang Dunia Pertama, di mana tentara yang harusnya musuhan malah mutusin buat live and let live atau hidup dan biarkan hidup. Mereka secara spontan bikin gencatan senjata tiap jam makan. Bahkan para penembak sinir sengaja nembak nggak kena sasaran, cuma buat nunjukin kalau mereka nggak mau nyerang duluan. Ini bukti kalau secara insting, kerjasama itu sebenarnya adalah strategi paling cerdas buat bertahan hidup, jauh lebih hebat dibanding kompetisi yang kejam. Jadi intinya, etika dan perilaku manusiawi itu sebenarnya resep buat kita semua jadi lebih sehat dan bahagia secara ekonomi juga. Kita punya kemampuan yang namanya third adaptation, yaitu kecerdasan buat ngelihat masa depan jangka panjang di mana kita saling tergantung satu sama lain. Kita didorong sama DNA kita buat nyari makna yang lebih besar dari sekedar diri sendiri, karena cuma lewat koneksi itulah kita bisa ngadepin kematian tanpa rasa putus asa. Kayak kata Gandhi, kita harus menjadi perubahan yang pengen kita lihat, karena setiap kebaikan kecil yang kita lakukan bakal balik lagi ke kita sebagai efek yang luar biasa. Kesepian itu emang pedih, tapi dia sebenarnya cuma pengingat betapa berharganya kita buat satu sama lain. Kita lahir dalam keadaan nggak berdaya, dan begitu sadar, kita langsung nemuin rasa kesepian biar kita sadar kalau kita butuh orang lain secara fisik, emosional, dan intelektual buat bisa kenal sama diri kita sendiri. Kalau kita abai sama kebutuhan dasar buat terhubung ini, kita sebenarnya lagi ngerusak potensi kreativitas dan energi besar yang kita punya sebagai manusia. Nah, buat lo semua yang ngerasa obrolan tadi daging banget, gue bener-bener nyaranin lo buat baca buku ini secara utuh. Jangan cuma dengerin versi gue doang, karena isi lengkapnya jauh lebih gila dan bakal ngerubah cara pandang lo soal hidup sosial. Sikat aja bukunya langsung atau lo bisa klik link yang udah gue siapin di deskripsi video ini buat beli secara legal. Biar channel Bahasin Buku ini makin berkembang dan gue makin semangat bikin konten kayak gini, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe ya. Hidupin juga loncengnya supaya lo nggak ketinggalan update pembahasan buku terbaru dari gue. Terus, kalau lo punya rekomendasi buku keren apalagi yang pengen kita bedah bareng di sini, langsung tulis aja di kolom komentar. Gue tunggu ya. Oh ya, buat lo yang mau ngasih support ekstra dan apresiasi buat channel ini, lo bisa banget berlangganan atau join membership di channel Bahasin Buku. Keuntungannya asik banget, lo bisa dapat update video lebih cepat dari yang lain sebelum dipublikasikan secara umum. Oke deh, sampai ketemu di pembahasan buku berikutnya. Ingat, lo nggak sendirian. Gue cabut dulu ya.